Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam, Ang. Aku sholat dulu ya. Ya, Itu Jaswa udah ah, udah. udah. Kan siapa aja bisa share. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada. Kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, tali kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka-mereka, beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh, 20, 30 tahun lalu, mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007.
masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, ilmu nutrisi makanan ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini anak yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini. Karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya kerja sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurwanta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan pendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada. Kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, tali kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita, dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan
rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka-mereka, beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30 tahun lalu, mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, ilmu nutrisi makanan ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah, beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah SWT pada siang hari ini, di hari yang ke-7 ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan waktu, sehingga masih dapat berkumpul lagi di kajian pada duhur setiap harinya. Salawat serta salam semoga tetap limpah curahkan karibaan Nabi besar Muhammad SAW pada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Prof. Sunarti, selaku narasumber kita pada siang hari ini. Beliau merupakan salah satu guru besar pertama di Indonesia di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dan beliau juga inisiator pendiri dan ketua perkumpulan penggiat keluarga 3 Indonesia dan akad keluarga, dan tentunya senantiasa memperjuangkan hak-hak berkaitan dengan ketahanan keluarga itu sendiri, yang insya Allah pada siang ini akan menyampaikan berkaitan dengan pelindungan keluarga dari Ancol saja. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Prof. Sunarti. Baik, terima kasih Mas Julian Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Himpunan Alumni, saya hormati ya beserta jajarannya. Terima kasih atas undangannya untuk acara Festival Ramadan ya. Iya, Yus. Festival Ramadan ya. Jadi insya Allah saya ingin berbagi apa yang memang saya geluti sehari-hari gitu ya, di bidang ilmu keluarga. Jadi judulnya tidak jauh-jauh nih tentang perlindungan keluarga, khususnya di ketika Ramadan sekarang. Oh, ini suaranya kecil ya. Terdengar? Di saya cukup jelas, Prof. Cukup jelas. Baik kalau gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas karunia-Nya, izinnya hari ini, siang hari ini kita diberikan izin untuk bertemu secara virtual ya, dalam acara yang sangat sangat baik ini, terutama di bulan Ramadan yang memiliki nilai berlipat ganda begitu ya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasul, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'innya, kemudian kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Baik, jadi saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk berbagi tentang perlindungan keluarga. Saya ingin izin share screen ya. Jadi saya menggunakan materi dari yang sudah ada sebelumnya. Mungkin nanti kita akan kerucutkan tentang bagaimana sebetulnya perlindungan keluarga itu sendiri. Sebetulnya adalah bagaimana keluarga harus meningkatkan ketahanannya ya. Jadi kalau keluarga itu punya ketahanan yang baik, itulah sebetulnya inti dari perlindungan. Baik, saya khawatir nih full screen sering bermasalah. Nah, jadi ada satu ayat yang kita ketahui ya di dalam Al-Quran, bagaimana keluarga harus melindungi anggotanya ya dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini di dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum. Allahumma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi ini adalah perintah kepada diri setiap diri untuk melindungi dirinya ya, memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka ya. Jadi artinya bahwa hal-hal yang akan membawa kepada neraka itu harus kita cegah ya. Nah ini yang suatu ayat yang senantiasa kita gunakan untuk mengingatkan bagaimana keluarga punya kewajiban melindungi diri dan keluarganya ya. Ada beberapa poin nanti disampaikan, mungkin kalau tidak cukup nggak apa-apa
kasih tahu saja Mas Julian waktunya ya. Saya ingin menunjukkan sebetulnya apa sih ancaman-ancaman keluarga saat ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa saja ancaman dan bencana sosial yang dihadapi keluarga saat ini, kita bisa daftar yang sangat banyak ya. Jadi terkait dengan narkoba, HIV/AIDS ya, kemudian masalah mental sekarang juga menjadi ancaman, bahkan kita bisa anggap sebagai bencana juga ketika angkanya sudah menunjukkan cukup tinggi ya penderita kesehatan mental yang menyebabkan gangguan-gangguan di dalam keluarga. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, suami bunuh istri dan anak, segala macam lah ya. Itu luar biasa sekarang data-datanya. Kemudian juga perselingkuhan, perceraian, ya, masalah kejahatan seksual dan penyimpangan seksual. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan tentang kejahatan dan penyimpangan seksual dalam waktu yang relatif singkat, kalau nggak salah mungkin sekitar 20-25 menit ya. Jadi ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Kenapa kita perlu semakin proteksi, ya, melindungi keluarga. Semakin meningkatkan ketahanan keluarga sebagai prasyarat perlindungan keluarga. Kita lihat data kejahatan, data penyimpangan seksual, dan itu berkorelasi dengan ketahanan keluarga. Nah, terus kemudian apa syarat agar keluarga itu punya ketahanan, ya. Nah, ini soal indeks, nanti kalau waktunya cukup boleh, kalau enggak kita sampai kepada nomor 3, ya. Saya ingin lihat ini data-data ya, karena di bulan Ramadan saya ingin menunjukkan persoalan yang kita hadapi soal pencabulan di lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam ya. Ini contoh 2021-2023 yang sebagian kecil saja dikumpulkan ya. Ini tentang para ustadz yang memperkosa santrinya ya, luar biasa lah ya. Kita sangat khawatir dengan nama jelek itu kemudian digeneralisir bahwa tuh ustadz aja begitu gitu ya. Mendingan nggak usah ngaji, mendingan nggak usah ke pesantren dan sebagainya ya. Padahal kan itu sama aja dengan oknum dimanapun. Tapi ketika lembaga pendidikan khususnya Islam ya melakukan hal-hal yang kejahatan, maka sanksinya jauh berlipat ganda. Ketika orang melakukan kesalahan dianggap sebagai ya itu oknum, tapi ketika dilakukan oleh ustadz gitu ya, maka tidak demikian halnya karena ada standar nilai yang berbeda terhadap pendidik, terutama pendidik di bidang agama ya. Ini contohnya ya, jadi tentang 20 santriwati yang dipimpin diperkosa oleh pimpinan Ponpes di Bandung. Nah, saya kebetulan setahun kemarin turun ya, ingin paham ada satu kampung di mana 5 santrinya itu adalah menjadi korban ya, ada yang punya anak 2, ada yang punya anak 1 usia 15-17 tahun, dan saya ingin paham apa sih kerentanan di suatu kampung, di suatu masyarakat yang notabene adalah Islamnya baik gitu ya, tapi kok bisa sampai nggak mendeteksi anak-anaknya diperkosa sampai punya anak 2, anak 1, ini luar biasa. Saya mendampingi sampai 1 tahun, tapi juga nggak bisa melakukan banyak perbaikan ataupun bantuan ya, masa depan mereka tertutup. Mau ngapain gitu, anak usia 16 tahun, SMP kemana-mana nggak diterima. Laki-laki di sekitar situ sudah tahu dia barang bekas, akhirnya kemudian nggak mau dekat, jadi sulit sekali untuk membayangkan. Terus keluarganya jadi kelabu ya, anaknya juga akhirnya kemudian dia juga ngasuh anak, dia aku adik gitu ya, dan sebagainya, untuk jajan aja nggak punya dan sebagainya dan sebagainya. Ini kerentanan-kerentanan yang jadi bencana ya, bencana sosial. Nah ini juga ya. Ini juga kemudian ada lagi satu daerah ya, kemarin itu seorang guru ngaji juga memperkosa ya, sesama jenis 40 anak. Dan itu luar biasa ketika seorang korban tidak ditangani dengan baik, apalagi kalau dia sudah menjadi biasa, ada yang sudah jadi biasa menikmati, maka dia akan jadi pelaku. Maka akan terjadi MLM ya, proses kejahatan seksual di suatu kampung. Dia akan memakan adiknya, tetangganya, ponakannya, terus berlipat seperti itu. Nah, energi untuk memperbaiki itu luar biasa besarnya. Untuk merecovery satu orang aja luar biasa energinya ya. Contohnya untuk merecovery satu orang korban,
apakah dia trauma berat atau tidak, kita bawa ke misalnya ke satu psikolog klinik aja, klinis ya. Untuk tesnya aja sekali tes udah jutaan. Siapa yang menanganin ya? Kemudian dia perlu terapi. Terapinya itu berkali-kali tergantung dari level traumanya. Nah, kalau misalnya itu adalah anak yatim, anak yang kurang mampu, nggak ada dana, siapa yang mengurusin, siapa yang mau nganterin, pokoknya luar biasa ya. Kehidupan seseorang menjadi begitu terganggu. Ini ya contoh-contoh dari yang diangkat dari media. Belum lagi kalau yang realnya itu lebih tinggi lagi karena itu adalah fenomena gunung es ya. Kasus predator seks anak semakin meningkat sekarang ini ya. Anak-anak yang jadi korban itu seperti apa? Contohnya yang kasus di Puncak ya itu 140. Diapakan mereka itu? Nggak ada informasi bagaimana ditangani secara tuntas supaya tidak trauma, supaya tidak dia jadi pelaku. Nggak ada informasi ya. Ini ya predator anak. Yang kemudian ada lagi kita temukan juga anak-anak itu ketika telah dicabulin ya karena kemudian ada pendekatan, dia dikasih uang jajan, dielus-elus, diperhatikan, dia nggak merasa sebagai itu kejahatan gitu. Dia om yang baik, dia bapak yang baik, suka ngasih jajan dan sebagainya ya. Baik, kemudian korban beresiko jadi pelaku. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan ya, maka akan terjadi ada akumulasi perkalian ya, bukan penambahan lagi, perkalian gitu ya, kejahatan seksual di sekitar kita. Akhirnya kemudian menjadi hal yang wajar. Ini contoh Rehan Sinaga itu ya yang di 159 kasus perkosaan di Inggris itu, dia dulunya adalah diperkosa oleh pamannya di atas matras ya waktu kecil. Sehingga kemudian ketika dia mengulang di Inggris, semua orang tidak tahu bahwa dia diperkosa karena diberikan minuman dengan ada tidak sadar ya. Semuanya diperkosa di atas matras. Ini juga luar biasa banyak sekali. Nah, kemudian dampaknya juga sekarang terasa ya terhadap kejahatan dan perceraian. Nah, ini misalnya kasus-kasus di mana kejahatan-kejahatan ya yang terjadi ya. Kemudian antar anak, kemudian juga perceraian yang terjadi sekarang bukan lagi karena masalah ekonomi, percekcokan, tapi karena satu atau dua-duanya jadi homo ya. Jadi kadang-kadang pernikahan hanya sebagai penutupan saja bahwa dia dianggap normal, kemudian akhirnya dia cerai. Tapi juga tidak sedikit yang dia normal asalnya, kemudian karena godaan begitu tinggi, maka kemudian berubah ya, jadi suami jadi gay, istri jadi lesbi. Itu jadi penyebab perceraian yang dilaporkan oleh Pengadilan Agama beberapa tahun terakhir, misalnya ini dari 2018 ya. Itu angkanya seperti itu. Jadi perceraian karena memang satu atau dua-duanya ya jadi homo akibat dari penyimpangan seksual yang terjadi baik karena sebelum menikah, memang karena modus ya, baik karena menikah niatnya baik tapi kemudian kambuh lagi gitu ya, ataupun mungkin karena perubahan menjadi asalnya normal jadi lesbi. Jadi sekarang lesbi ataupun gay ya. Jadi cerita-cerita bahwa punya anak dua kemudian diceraikan untuk kemudian menikahi transgender dan sebagainya itu bermunculan. Nah, ini data-datanya ya di berbagai pengadilan agama. Kemudian ancaman bencana sosial ya yang dihadapi oleh keluarga adalah virus kejahatan seksual via medsos ya. Ini adalah aplikasi-aplikasi untuk sesama ya homo. Aplikasi di medsos gampang sekali, tinggal diklik masuk, melihat, kemudian lama-lama kemudian tergoda ya kalau yang iseng-iseng. Tapi yang biasanya yang masuk itu karena memang juga sudah jadi gitu ya, sudah coming out ya, atau orang yang belum coming out tapi kemudian iseng-iseng masuk kemudian jadi coming out ya. Nah, ini contoh saja ya. Ini aplikasi chat para LGBT di Play Store ini.
Nah ini Grindr nih yang sudah puluhan juta di download ya, di Indonesia tuh gampang sekali untuk download, kemudian masuk ke dalamnya banyak sekali. Ini juga ya chatnya. Oke, ini contoh yang tadi ya, contoh salah satu dari grup itu. Nah ini kalau kita googling, setiap daerah itu punya kelompoknya ya, yang memang sangat riskan untuk anak-anak masuk. Bukan hanya anak-anak, sekarang bapak-bapak yang kemudian boring, yang kemudian merasa hidupnya terombang-ambing, yang insecure dan sebagainya, kadang-kadang kemudian cari-cari sensasi. Nah, bisa terjerat juga di sini ya. Ini contohnya Cigombong, Caringin, Bogor, komunitas gay Bogor, ada yang ratusan, ada yang 1.200, ada yang ribuan ya. Oke, ini contoh setiap daerah punya. Nih Garut Kota, gay Garut Cipanas, kumpulan barudak gay SMP SMA Garut. Nah, satu kota aja macam-macam ya. Gay alun-alun Bandung, Braga dan sekitarnya. Jadi misalnya kalau Ciampea, Lewiliang ada semuanya ya. Setiap daerah, kecamatan juga ada ya. Ini contohnya kalau saya tunjukkan semuanya habis waktu. Nah, kemudian ada lagi ancaman lain ya, ancaman muatan liberalisasi seksualitas di dalam yang namanya Comprehensive Sexuality Education atau pendidikan seksualitas komprehensif yang ternyata telah dilakukan oleh beberapa internasional NGO ya yang bercokol di Indonesia, afiliasinya ke internasional NGO. Dia bikin NGO di Indonesia gitu ya, yang tujuannya adalah untuk juga masuk ke dalam kebijakan ya. Ini pernah ada buku ini, modul ini. Sekarang Kemenkes alhamdulillah karena diprotes oleh masyarakat ya dicabut. Aku bangga aku tahu, yang mengajarkan tentang keragaman orientasi seksual yang boleh kamu pilih, mau jadi aseksual, biseksual, homoseksual, heteroseksual, bahwa yang namanya gender itu, identitas gender itu bisa fluid, bisa dinamis, bisa berubah-ubah. Jadi gender itu female, male, others, transgender gitu ya, itu diajarkan di dalam buku ini. Termasuk juga buku Setara ini adalah modul yang dikeluarkan oleh Rugret Foundation ya, yang terus sampai sekarang karena memang mereka adalah punya program dan itu disupport oleh internasional di dalam International Technical Guidance untuk CASPRO ya, untuk pendidikan seksual. Nah ini buku yang kemarin aku bangga aku tahu alhamdulillah telah ditarik ya. Tapi kemudian oleh NGO yang lain dikembangkan yang lain. Jadi yang diajarkan tentang the gender unicorn, the gender breed person, ya, bahwa male, female, other dan sebagainya, bahwa feminin, maskulin ada others dan sebagainya. Ya. Jadi ini yang mengajarkan tentang identitas gender yang bisa fluid, bahwa seseorang dengan dilahirkan dengan vagina belum tentu jadi perempuan, gitu ya. Itu diajarkan di dalam buku-buku itu. Nah, artinya kalau orang tua tidak paham, ya, kemudian tidak tahu anaknya diajarkan ini oleh siapa, maka jangan heran ketika suatu ketika dia mengatakan ya oke aja dengan orientasi seksual yang beragam itu kan, yang penting dia baik, atau bahkan mungkin dia dikuatkan untuk bisa berubah ya. Ini contoh laporan Rugret Foundation tahun 2012 ya. Jadi dia setelah mulai tahun 2010 kalau nggak salah di Indonesia, kemudian melakukan program ini ya kepada puluhan ribu siswa SMP SMA. Nah di sini diceritakan laporan-laporan itu siapa saja yang telah melakukan pendidikan seksual komprehensif tadi. Bahkan dikatakan Direktorat Pendidikan Sekolah luar biasa dari Kemendikbud ya telah mengalokasikan dana bagi penerapan kedua modul maju dan langkah pastiku secara nasional ya. Jadi kadang-kadang pejabat itu tidak tahu isi dari suatu modul, kemudian ikut didekati, ditempel, kemudian menyetujui suatu program-program yang ternyata punya muatan yang berbeda. Ini aliansi satu visi. Juga didorong oleh Rugret ya, kemudian dia memperluas berbagai instansi organisasi ya. Banyak organisasi yang pro LGBT masuk di dalam satu visi ini memang untuk menyebarkan tentang penerimaan keragaman orientasi seksual ya, kemudian identitas gender, ekspresi gender dan kesetaraan gender. Nah, rencana aksinya sampai bagaimana misalnya mendorong penyediaan kontrasepsi bagi remaja ya, kondom dan sebagainya. Kalau tidak mau hamil, mencegah untuk kehamilan tidak diinginkan karena mereka menganggap bahwa hubungan seks itu adalah selama itu suka sama suka itu oke gitu ya, tapi mereka masih
remaja masih sekolah, nggak apa-apa, yang penting jangan hamil. Tapi kalau misalnya mengalami kehamilan tidak diinginkan atau KTD, maka dorong untuk aborsi aman. Nah, aborsi aman juga hampir saja akan dijadikan sebagai program ya oleh Kemenkes. Kalau aborsi memang harus aman, untuk aborsi memang boleh begitu kan. Tapi kalau di sini maksudnya aborsi aman itu aborsi bagi kehamilan tidak diinginkan ketika belum menikah ya. Nah, ini data 2012 sebanyak sekian remaja yang telah mendapatkan pelatihan. Ya, ini aliansi satu visi. Nah, ini di medsos kita temukan ya program-programnya layanan seksualitas komprehensif itu. Mendorong penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja sehingga kemudian promosi kondom didorong di berbagai negara. Mereka roadshow ke berbagai daerah ya untuk mendorong ini semua. Nah, ini syarat siapa saja yang bergabung ya dan sebagainya. Jadi bisa dilihat di sini bendera pelangi selalu muncul kadang-kadang. Nah, dengan CSE itu, Comprehensive Sexuality Education itu salah satunya adalah muatannya adalah memang hubungan seks itu tidak harus menikah karena itu dari luar ya. Kemudian selama suka sama suka, jadi namanya sexual consent. Sexual consent itu selama itu dilakukan suka sama suka ya boleh. Nah, kemudian berbagai negara mengeluarkan age of sexual consent. Artinya kapan waktu yang dibolehkan seseorang itu melakukan seks atau suka sama suka. Nah, keluarlah data seperti ini di Amerika, di Europe, ya di Asia. Untuk yang heteroseksual, untuk homoseksual usia berapa? Ya, misalnya di sini Irak. Heteroseksual 18, homoseksual tidak ada di sana. Cina 14 tahun. Kalau artinya anak sudah 14 tahun, maka ketika dia melakukan hubungan seks suka sama suka, orang tua pun tidak boleh melarang. Itu hak anak, gitu ya. Nah, ini akibat dari diterapkannya namanya CSE tadi, Comprehensive Sexuality Education. Nah, kemarin itu Kepala BKKBN sudah menyatakan mendorong Indonesia untuk mengadopsi Comprehensive Sexuality Education ya. Ini bahaya banget gitu ya karena memang tidak tahu mungkin isinya apa gitu. Nah, termasuk di dalamnya adalah otoritas tubuh ya, bodily integrity. Tubuhku itu my body is mine itu ya bukan diartikan memang tubuhku adalah tubuhku, tapi artinya kamu nggak boleh atur aku, nggak boleh atur dengan undang-undang, dengan macam-macam, mau aku telanjang ya terserah aku, kamu nggak boleh perkosa aku gitu ya. Nah, ini demo-demo di Indonesia sekian tahun itu selalu muncul seperti itu ya. Jadi kalau diikuti terutama di dalam International Women's Day setiap tahun di dalam 8 Maret ya, kecuali tahun ini mungkin karena menjelang puasa ya agak tidak terlalu heboh gitu ya, tapi sebelumnya selalu. Nah, kemudian tentang hak-hak individu ya telah merasuki banyak anak-anak sekarang ini, anak yang melaporkan ibunya ke polisi karena dilarang pacaran gitu ya. Itu adalah akibat dari cara berpikir tentang hak yang itu hak aku gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kita harus bersegera melihat begitu besarnya ancaman itu ya untuk melindungi anak dan keluarga, harus ekstra perlindungan itu sehingga jangan sampai menyesal karena kalau sudah terjadi, walaupun misalnya bisa recovery, ya, tapi recovery itu mahal sekali, tapi sesuatu tidak akan sama lagi kalau sudah terjadi, ya. Nah, oleh karena itu saya menulis buku tahun 2021 ini, 2021, perjalanan terutama secara intens, ya, secara intens dari 2015 dari penelitian-penelitian yang saya temukan. Untuk youth resiliency itu ternyata di dalamnya memetakan ancaman-ancaman kepada anak-anak, remaja, keluarga ya, sehingga ada titik-titik di Bogor di mana tempat tawuran, tempat ditemukan kondom berserakan setiap malam minggu, kemudian titik-titik kumpul anak-anak SMA yang menjual diri ya. Anak-anak 11, 12, 13 tahun ya, anak laki-laki berkumpul untuk belajar melakukan hubungan seks sesama jenis, itu saya tahu gitu, itu tahun 2015. Nah, sejak beberapa tahun itu kemudian saya mendalami tentang bagaimana layanan-layanan bagi mereka ya sampai masuk kemudian FGD lah, in-depth interview lah dengan
para institusi yang melindungi para gay, para bisex dan sebagainya, dan saya jadi tahu tentang besarnya ancaman itu, termasuk menjadikan mahasiswa IPB ya sebagai target. Bagaimana caranya merayu itu jadi dijelaskan begitu ya, dan titik-titik di mananya tuh di Jalan Bara itu dan sebagainya, saya jadi tahu persis gitu. Nah, ini kemudian saya menulis buku ini, silakan ini saya free kan ya, silakan jadi e-book, bisa di-download di Play Store, di aplikasi Android ya, namanya Famlink. Di sana ada alat ukur ketahanan keluarga, ada edukasi, juga ada layanan untuk konsultasi ya. Nah, di dalam edukasi ada buku ini bisa di-download, silahkan dibaca. Ini perjalanan saya selama 5 tahun ya, judicial review ke MK untuk KUHP dan sebagainya. Kemudian undang RUU PKS gimana debatnya dan sebagainya, karena itu ada liberalisasi seksualitas di Indonesia yang akan masuk lewat undang-undang saat itu. Ini saya ceritakan di sini sekitar 400 halaman lebih ya. Silakan di-download bagian. Nah, itu data tentang ancaman, besarnya ancaman ya, yang saya sampaikan sedikit saja dari data-data yang dimiliki. Sehingga kemudian bagaimana perlindungan itu harus dengan setiap keluarga menguatkan ketahanannya ya. Jadi inti dari perlindungan adalah pencegahan ya. Jadi kalau kita ingin melindungi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, maka memang cegah, itu intinya. Karena kalau sesuatu sudah terjadi, ya tidak akan sama lagi. Walaupun kita bisa recovery, dan jangan lupa recovery itu pun mahal sekali ya. Kalau misalnya seseorang sudah terlanjur misalnya coming out, ya, kemudian punya kesadaran untuk konversi, ya, itu usahanya juga bisa 1 tahun, 2 tahun ya. Jangankan sudah yang coming out dan melakukan perilaku hubungan seks sesama jenis ataupun penyimpangan seks ya. Yang SSA saja, yang same sex attraction, namanya SSA ya, itu same sex attraction, baru ketertarikan kepada sesama jenis, belum melakukan, itu nyembuhinnya lama banget ya, lama sekali. Saya ada mahasiswa beberapa konsultasi secara mereka minta tolong gitu ya. Nah itu ya kelihatan sekali apa mereka berjuang untuk menjadi sembuh, itu luar biasa ya. Kedua adalah harus diyakinkan bahwa ya kalau penyimpangan seksual berkaitan dengan non hetero itu adalah nurture, bukan nature. Tidak ada yang namanya gen gay, itu tidak ada. Hasil kajian secara confirm menyatakan itu. Pernah ada penelitian-penelitian yang kemudian dibelokkan ke sana, tapi kemudian dinegasikan oleh penelitian yang lain. Ya, jadi kalau misalnya seseorang lebay gitu ya, melambai gitu ya, betulkan aja dengan hormonal, dengan nurture ya, didisiplinkan dan sebagainya, dan dia harus selalu mengidentifikasi diri sebagai hetero. Jangan kemudian seakan-akan diterima dengan bencana dan sebagainya untuk mengarah kepada non hetero, itu yang salah ya. Jadi kembar siam, satu jadi gay, satu tidak, itu menunjukkan bahwa tidak ada gay gen ya. Nah ini contohnya. Banyak penelitian dari psikolog ya di AS ya yang telah menyembuhkan 200 orang. Ternyata memang itu adalah karena faktor nurture. Nah itu yang kemudian psikolog itu kemudian di kick out dari American Psychology Association ya. Karena bertentangan dengan apa itu sendiri. Jadi asosiasinya psikolog Amerika itu yang semula menyatakan itu sebagai penyakit, kemudian mereka merevisi karena memang 3/4 kalau 1/2/3 dari boardnya itu adalah berubah jadi gay, sehingga kemudian mereka ubah aturannya bahwa homo itu bukan penyakit, bukan karena hasil penelitian, tapi karena mereka sendiri sudah jadi gay gitu ya. Jadi bukan karena penelitian sains ya. Nah kemudian bagaimana identifikasi dan antisipasi ya yang orang yang berbeda gitu. Nah ada beberapa cara di sana untuk bagaimana melakukan identifikasi dan antisipasi ya. Kemudian khususnya adalah bagaimana
berikutnya. Kalau ini mungkin saya tidak sampaikan saat ini ya. Nanti ada cara-cara bagaimana mengidentifikasi dan mengantisipasi. Seringkali saya gunakan untuk penyampaian kepada para konselor ataupun untuk konseling ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk melindungi, yang paling kuat adalah meningkatkan, menguatkan ketahanan keluarga ya. Jadi ini tentang ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya. Jadi punya nilai yang dianut, punya tujuan, bagaimana kemudian keluarga mengelola sumber daya, mengelola masalah yang dihadapi, karena hidup pasti akan ada masalah. Selama kita menginginkan perubahan dan perbaikan, maka akan ada masalah. Ya, artinya ada gap antara yang diinginkan, yang diidealkan, yang ingin dicapai dengan fakta. Itu adalah masalah. Ya, kalau orang tidak ingin punya masalah, maka jangan ada harapan, jangan ada target gitu ya. Biarkan aja hidup berjalan apa adanya, maka nggak akan ada masalah. Nah, oleh karena itu pengelolaan sumber daya, pengelolaan masalah, pengelolaan tekanan yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera, agar keluarga berkualitas, itulah ketahanan keluarga ya. Itu ada lagi definisi di undang-undang. Nah, sekilas tentang lingkup ketahanan keluarga, saya membuat ini tahun 2008 asalnya untuk membantu para kader. Para kader itu ujung tombak di dalam program kesejahteraan keluarga, tapi para kader ini nggak pernah dapat tentang materi apa itu ketahanan keluarga. Tiba-tiba dia harus menjawab pertanyaan masyarakat gitu, di Posyandu disuruh ngasih materi, ya nggak bisa gitu ya, apalagi nggak pernah pelatihan. Nah, ini saya membuat satu inovasi sosial ya, memvisualisasikan konsep ketahanan keluarga dalam bentuk rumah. Jadi ada perjalanan hidup seseorang, itu adalah perjalanan ya menuju rumah itu, dari mulai dilahirkan, bahkan dari sejak kehamilan ya di kandungan ibunya, kemudian dilahirkan dengan kualitas bayi lahir, kemudian perjalanan hidup sampai kemudian dewasa dan memperoleh calon atau pasangan ya yang dipilih itu masuk ke teras, ya itulah diperlukan kesiapan berkeluarga. Ada siapga namanya instrumennya, itu ada di dalam Family. Ya, di dalam Family itu ada siapga, ada fungsiga, ada tahanga, ya ketahanan keluarga, ada deteksi kerentanan keluarga, ada 12 instrumen yang bisa diakses ya dan melakukan self assessment sehingga bisa tahu berapa indeksnya. Nah, di sini teras itu adalah kesiapan berkeluarga, kesiapan perkawinan, pernikahan, itu saya ganti istilahnya menjadi kesiapan berkeluarga karena berkeluarga lebih luas dari perkawinan. Ya. Kemudian mereka masuk membangun rumah ketika pernikahan, peristiwa pernikahan, yaitu masuk melalui pintu, ya. Dan disitulah dia membangun rumah, punya fondasi, itu nilai, tujuan, ya, komitmen, bahkan pengorbanan, gitu ya. Kemudian rumah itu ada tiang itulah komponen ketahanan keluarga. Kemudian ada ketahanan fisik sosial, fisik ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan psikologis, ada input, proses, output, ada dinding itu adalah peran keluarga, ada fungsi keluarga, ada tugas keluarga. Jadi ada 2 peran keluarga utama, ada 2 fungsi utama, ada 8 juga kalau menurut BKKBN, ada 3 tugas keluarga, tugas perkembangan, tugas dasar, tugas krisis ya. Nah, rumah ini pasti punya panjang dong, ya nggak mungkin rumah cuma 1 senti. Artinya kalau rumah nggak punya panjang, baru nikah langsung cerai lagi. Nah, berharap bahwa rumah itu sepanjang kehidupan sampai akhirnya mereka satu demi satu atau dua-duanya meninggal. Di dalam panjang rumah ini ada 8 tahap perkembangan keluarga yang memiliki anak baik secara biologis maupun adopsi. Jadi keluarga baru menikah, keluarga dengan anak bayi, anak prasekolah, anak sekolah, anak remaja, anak meninggalkan rumah, keluarga pertengahan, keluarga lansia. Setiap tahapan perkembangan keluarga itu punya tugas perkembangan, punya kerentanan yang harus ditangani, punya potensi krisis. Ya, jadi harus paham apa potensi krisis ketika keluarga dengan anak remaja gitu ya dan sebagainya. Di dalam rumah itu ada family interaction atau interaksi keluarga antar suami istri namanya marital quality, antar orang tua dengan anak namanya parent-child relationship atau parent-child interaction atau parenting, antar anak namanya sibling relationship, antar generasi namanya intergenerational relationship. Kemudian di dalam rumah itu sendiri ada namanya
bagaimana keluarga mengelola sumber daya, namanya family resource management, manajemen sumber daya keluarga, sumber daya waktu, tenaga, pikiran, finansial harus dikelola sedemikian rupa agar tercapai tujuan keluarga. Kemudian juga family stress management, bagaimana manajemen stres keluarga ya agar stresor itu tidak menyebabkan distress ya, bagaimana melakukan coping strategi, bagaimana mengelola tipologi keluarga agar tidak jadi distress. Stresor boleh kita terima, kita tanganin asal menghasilkan stres ya, itu oke, selama terukur. Nah, jadi proses-proses di dalam family interaction, manajemen stres, manajemen sumber daya ya, kemudian tadi ada pelaksanaan peran, fungsi tugas, kemudian kerentanan dan sebagainya ya, untuk menghasilkan output setiap detik di dalam keluarga itu harusnya yang berkualitas ya. Jadi outputnya sejahtera, kualitas dan sebagainya ya. Nah, ini gambaran sederhana dari namanya ketahanan keluarga untuk disederhanakan diterima oleh para kader ya, sehingga bagaimana caranya agar keluarga setiap saat itu berkualitas ya, itu inti dari ketahanan keluarga. Nah, keluarga itu tentunya juga harus berkontribusi kepada lingkungannya atau memberikan dukungan ke lingkungannya atau menerima lingkungannya atau meminta dukungan ya, itu namanya jendela-jendela dan pagar yang ada di dalam rumah ya, yang membangun tentang ekosistem keluarga ya. Jadi sekarang kemudian ternyata tidak cukup ya keluarga itu sendirian, bahkan kalau ingin melindungi anak maka dia harus keluar sekampung untuk saling melindungi ya, namanya kampung ramah keluarga. Oke, faktor penentu dan titik kritis ketahanan keluarga ada di ya nilai dan tujuan, komitmen, struktur harus dikuatkan, harus stabil ya, pembagian peran fungsi tugas dan kematangan keterampilan hidup dari pasangan. Itulah yang akan menentukan ya ketahanan keluarga. Nilai harus dikuatkan ya, tujuan juga harus diingatkan, direvisi, reorientasi gitu ya. Komitmen dikuatkan, struktur dikuatkan, jangan sampai terjadi perceraian ya, perselingkuhan gitu ya, itu menyebabkan tidak stabil, insecure dan sebagainya. Pembagian peran fungsi tugas ya, dan kematangan keterampilan antar pasangan, itu relasi seimbang, sekufu ya antar suami istri agar hubungan harmonis. Sekufu itu dinamis. Suami laki-laki dan perempuan menikah karena sekufu, tapi sekufu itu tidak statis, dia dinamis, bisa berubah. Kadang-kadang suami lari kencang meninggalkan istrinya di belakang, atau sebaliknya, istri yang terlalu terbang tinggi kemudian lari kencang meninggalkan suaminya di belakang, tidak sekufu lagi dan perceraian akan terjadi. Nah, perceraian sekarang tingkatnya cukup tinggi ya, 60 perceraian per jam di Indonesia. Jadi 1.350 per hari ya, dan itu 70-80% dipropos oleh perempuan. Apakah perempuan semakin mandiri dan merasa kuat sehingga kemudian menceraikan suaminya, ataukah karena perempuan semakin menderita? Nah, ini yang kajian-kajian masih belum punya alasan yang representatif untuk menyimpulkan itu, tapi dua-duanya iya gitu ya. Hanya porsinya di level status sosial ekonomi keluarga mana yang itu adalah akibat dari terlalu mandiri, di mana yang terlalu menderita. Jadi misalnya ketika sertifikasi guru SD ya, pada saat itu banyak sertifikasi, kemudian ada tambahan honor dan sebagainya, perceraian meningkat di beberapa daerah dilaporkan oleh para bupati, para wali kota, karena ketika ada sertifikasi para guru itu sering kemudian harus ke hotel, seminar ke sana kemari, dekat dengan orang yang tidak seharusnya dekat, menjadi jauh dengan orang yang seharusnya dekat ya, dan itu perceraian meningkat. Baik, yang berikutnya adalah keseimbangan, fungsi mencari nafkah, fungsi mencari informasi, aset dari luar untuk didistribusikan di dalam, namanya fungsi instrumental dengan fungsi ekspresif. Ini harus seimbang. Seimbang itu tidak harus jamnya sama ya. Makanya untuk keseimbangan ini maka yang diperlukan adalah kejelasan dan penerimaan pembagian peran fungsi tugas ya. Jadi untuk ketahanan keluarga itu tidak bisa dengan kesetaraan gender ya, itu berlawanan. Kesetaraan gender itu menuntut suami dan istri itu berkontribusi ekonomi yang sama, pendapatan yang sama. Suami 5 juta, istri 5 juta, itu baru setara ya dengan Gender Development Index. Kalau tidak setara, kalau tidak sama itu tidak setara. Jadi perempuan diasumsikan terdiskriminasi dan sebagainya karena tidak berkontribusi ekonomi yang sama. Nah, bagaimana dengan keluarga yang ingin
si istrinya itu di rumah, itu sama sekali tidak masuk di dalam konsepnya kesetaraan gender. Jadi akan selalu dilihat bahwa perempuan itu tidak mulia. Bukan tidak mulia, tidak berkualitas. Ya, mereka tidak bicara tentang kemuliaan, tidak berkualitas karena tidak masuk bekerja dan memberikan penghasilan. Ya, nah, demikian juga kesetaraan itu harus mengasuh sama-sama jamnya, ya, sama-sama antara suami istri gitu. Ya, itu baru kesetaraan gender. Nah, padahal kalau dalam prakteknya tidak bisa begitu. Yang dilakukan di Indonesia adalah struktural fungsional, bukan sosial konflik dengan kesetaraan gender. Ya. Jangan sampai timpang, ya. Maka kalau ada ketimpangan, maka periksa nilai landasan tujuan keluarga, diperbaiki lagi, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian syaratnya kecukupan dan keharusan, ya. Jadi ini adalah berbagai karakteristik yang menunjukkan kehandalan keluarga, menentukan berlangsung tidaknya keluarga sebagai sistem sosial. Itu syarat keharusannya. Kalau syarat kecukupan adalah derajatnya, derajat kehandalannya, ya, dan ini ditentukan oleh indikator ketahanan keluarga. Nah, ini ada aplikasi Family yang tadi saya sudah sampaikan, ya, tinggal diinstal di Play Store. Itu di dalamnya ada self assessment instrumen, 12 instrumen, tekanan ekonomi keluarga, mendeteksi kerentanan keluarga, kesiapan berkeluarga, interaksi keluarga, ya, kesejahteraan keluarga, fungsi keluarga, dan resiliensi keluarga. Dan itu seseorang bisa tahu indeksnya berapa dan ada saran di sana. Nah, ini saya buat Family ini memang untuk keluarga Indonesia dan secara free, ya, boleh digunakan untuk bisa mengakses. Karena seringkali banyak orang yang ingin tahu tapi nggak tahu kemana aksesnya, ya. Oke, mungkin untuk indikator dan sebagainya, saya rasa saya udah kelebihan nggak waktunya? Iya, Prof. Udah habis ya malahan. Saya keasikan ini. Mohon maaf ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Faiz atas penyampaiannya. Tadi disampaikan bahwasannya divisualisasikan juga, ya, konsep ketahanan keluarga itu melalui rumah ketahanan keluarga yang berkaitan dengan berbagai hal bermacam-macam yang memang ada, instrumen-instrumen yang ada itu, dan juga ekosistem keluarga tersebut, dan tentunya faktor penentu dan titik kritis ketahanan keluarga itu sendiri. Tadi disampaikan bahwasanya untuk menguatkan nilai dan tujuan, komitmen, struktur, stabilitas, dan pembagian tugas untuk mematangkan keterampilan itu sendiri. Sebelum ke pertanyaan, Prof, kita lanjut dulu ke info-info berkaitan dengan program ini. Yang pertama itu adalah info Takados, ya. Masih belum muncul. Takados yaitu salah satu rangkaian program Festival Ramadan tali kasih untuk pensiunan dosen dan tendik IPB, yaitu sebagai bentuk ucapan terima kasih dari HIPB untuk para pensiunan dosen dan tenaga pendidik IPB. Dan ini nanti penerimanya itu dari seluruh unit, baik dari fakultas dan juga tentunya rektorat juga, sudah dikomunikasikan semuanya, dan insya Allah akan disesuaikan dengan yang memang membutuhkan, seperti itu. Sampai detik ini dana yang terkumpul sebesar 100.700.000, ya, dengan target dana 300 juta rupiah. Dan tentunya ini ditunggu sampai kepada Bapak Ibu alumni, ditunggu donasi Bapak Ibu semua sampai tanggal 7 April 2023 di rekening yang sudah tertera di layar, seperti itu. Dan tentunya diberi kontak unik di akhir agar tercatat sebagai donasi dari Takados itu sendiri. Baik, mungkin itu info sedikit. Kita lanjut ke pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, Prof, yang sudah masuk. Sebelum membacakan yang dari di room chat, ini ada raise hand, ya. Kita persilahkan lebih dahulu kepada Mbak Siti Syahidatul Helma atau Bu Siti Syahidatul, dipersilakan untuk unmute. Baik, terima kasih Pak Yulian atas kesampatannya. Mohon izin, ini suara saya jelas ya? Jelas. Agak suaranya didekatkan. di saya kecil ya? Ya, didekatkan lagi. Oke. Ini sudah jelas? Ya, boleh. Masih Terdengar. kecil. Oh, ya. Baik, terima kasih Ibu Iis atas pemaparannya, Masya Allah sekali, ya. Dan juga menjadi ini, ya, ilmu baru juga untuk saya. Ternyata di luar sana banyak hal-hal yang banyak saya nggak tahu, ya. Dan ini membuka mata saya lagi terkait kasus-kasus yang banyak terjadi, khususnya di ranah keluarga. Izin bertanya, Ibu, seperti yang kita tahu, ya Bu, banyak
bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang tingkat fatherless-nya tertinggi di dunia begitu. Nah, apakah faktor fatherless ini dapat menjadi faktor terjadinya penyimpangan seksual pada keluarga, khususnya anak? Kemudian kalau memang iya, gimana sih caranya kita bisa mengatasi minimnya peran ayah dalam keluarga, khususnya bagi yang sebenarnya tidak aware dengan peran tersebut begitu. Kemudian khususnya untuk bagi kita ya Bu yang belum dan akan berkeluarga nantinya. Karena ya kalau di lingkungan saya pribadi Bu, misalnya saya ikut pelatihan pranikah begitu ya Bu. Kalau saya lihat itu yang lebih banyak aware terhadap ilmu-ilmu seperti itu kayaknya banyaknya di kalangan perempuan. Gitu. Atau kalau ikut pelatihan parenting gitu, info terkait seminar parenting, kenapa ya yang banyaknya perempuan, tapi laki-laki atau pihak dari calon ayah ataupun ayah jarang sekali berminat untuk mengikuti hal-hal tersebut gitu. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Oke, satu dulu aja ya, Mas Julian, langsung ya. Ya. Jadi gini, fatherless itu betul-betul memang tidak sama sekali tidak berkontribusi, ataukah mau kita gunakan konsep yang sebetulnya dia punya konsep kontinum, dia punya range, ada yang sangat tinggi sekali. Ketidakhadiran ayah berapa persen sih dikatakan fatherless ini belum ada kesepakatan. Kita memang yakin ya bahwa kehadiran ayah itu pasti dibutuhkan. Tapi apakah memang harus sama dengan ibu? Jamnya sama? Kan enggak juga gitu ya. Ya kalau misalnya memungkinkan ya enggak, ya lebih baik, ya itu lebih baik. Tapi dalam kehidupan nyata bagi masyarakat Indonesia yang muslim secara sosiologis ya itu paham bahwa yang wajib mencari nafkah itu laki-laki. Sehingga laki-laki akan lebih berjibaku untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, masalahnya yang disebut fatherless ini, apakah ketidakmauan ayah untuk ngurus anak atau ketidakbisaan karena memang tidak memungkinkan? Kalau saya percaya dengan yang alasan yang kedua, setiap ayah ketika dia bisa ingin terlibat dengan anaknya, mengasuh anaknya, saya yakin ayah-ayah Indonesia seperti itu, masih seperti itu. Tapi kemudian karena ketidaktahuan harus ditingkatkan, itu masih lebih mudah ya. Jadi karena tidak tahu, kurang tahu bahwa harus terlibatnya seperti apa, kemudian supaya jadi lebih baik. Itu lebih mudah sebetulnya, walaupun tidak mudah juga, tapi tetap lebih mudah solusinya dibandingkan dengan karena ketidakmungkinan, ketidakbisaan menjadi seorang ayah yang diharapkan sebagaimana secara ideal gitu ya. Karena memang struktur ekonomi yang ada itu tidak memungkinkan. Nah ini dari sini kemudian kita harus melihat solusi yang sangat mendasar, yang sangat praktek, yang sangat sistematis adalah bagaimana peran pemerintah ya untuk meng-create sistem ekonomi yang pro-family. Jadi artinya bagaimana meng-create sistem ekonomi yang memungkinkan para keluarga itu cukup dengan satu orang bekerja, si ayah, itu bisa sejahtera. Dan kemudian juga bagaimana sistem pekerjaan yang dekat dengan rumahnya. Jadi makanya saya di dalam orasi guru besar tahun 2015 melakukan Emerging Family Policies from Research selama 17 tahun, sejak tahun 1997 waktu itu ya. Selama 17 tahun melakukan penelitian, kemudian melakukan pembangkitan kebijakan, ya, diangkat di dalam buku orasi adalah solusinya adalah bagaimana sebetulnya kebijakan itu harus pro-family. Jadi kebijakan pembangunan itu harus yang pro-family oleh siapapun. Kementerian Kemenakertrans misalnya ya, dengan menciptakan tenaga kerja yang memang akan mensejahterakan keluarga, sistem upah yang adil, sistem upah yang mensejahterakan. Jangan sampai kemudian berangkat subuh pulang malam ya, tapi kemudian upah kerja itu tidak mensejahterakan walaupun sudah UMR gitu. Sehingga istri harus ikut-ikutan bekerja karena memang tidak cukup. Sehingga kemudian kerja itu bagi perempuan menjadi kewajiban, menjadi keharusan, bukan pilihan. Nah ini yang salah. Jadi kita tuntut sebetulnya pemerintah itu melakukan kebijakan pembangunan yang pro-family. Melakukan kebijakan pembangunan yang menghilangkan risiko bagi keluarga sehingga terjadinya tekanan ekonomi yang tinggi, sehingga kesehatan mental terganggu, pembunuhan ada di keluarga sekarang ini gitu ya. Nah jadi kebijakan pro-family
diimplementasikan di dalam pembangunan wilayah ramah keluarga. Kenapa? Supaya kalau suatu wilayah itu ramah keluarga, maka penyediaan lapangan pekerjaan memungkinkan si ibu, si ayah, kalau si ibu pun bekerja gitu ya, bisa lebih friendly dalam waktunya. Sore hari itu udah sampai ke rumah, sore itu asar udah nyampe ke rumah misalnya ya. Si ayah masih bisa ngajak anaknya main bola, mengerjakan PR, ngajak anaknya ke masjid maghrib gitu ya, ngajarin ngaji. Itu yang ideal gitu. Tapi kalau sekarang jangankan misalnya di suatu wilayah yang jauh ya, dari Bogor ke Jakarta aja perjalanan tuh bisa 4 jam pulang pergi, bisa 5 jam, bisa 6 jam. Waktu yang prime time si ayah itu, si ibu itu habis di jalan ya, dibandingkan dengan kalau waktu itu digunakan untuk mendidik anak, membangun lingkungan yang sehat, pertetanggaan yang sehat. Ini kenapa? Karena pembangunannya tidak pro family gitu. Sistem ekonominya tidak yang mensejahterakan keluarga. Cukup satu orang bekerja itu bisa sejahtera, bahwa ibu mau kerja itu silahkan ya, tapi jangan sebagai jadi kewajiban gitu, tapi sebagai pilihan ya. Nah, jadi fatherless, kita bicara fatherless itu, kalau saya melihatnya itu sifatnya kontinum ya, range, kisaran. Tidak bisa diartikan sama sekali enggak gitu. Dan kita harus cek juga kenapa si ayah itu fatherless. Kalau ayahnya itu memang karena enggak care, nah harus dibuat care gitu dengan jalan ya pelatihan lah, apalah gitu ya. Kemudian karena tidak tahu juga demikian. Nah, kalau tidak bisa, ini yang harusnya tidak bisa setiap keluarga menyelesaikan persoalannya, karena ini menyangkut tentang struktur ekonomi ya, infrastruktur dan sebagainya. Makanya kenapa ayah sering tidak memiliki waktu dibandingkan ibu untuk mengikuti pelatihan dan sebagainya. Nah, kekhawatiran ini sebetulnya sudah cukup lama ya, Mbak Siti Sahidatul ya. Saya sejak lama sudah melihat bahwa ada penurunan kualitas laki-laki. Sekarang ini ternyata drop out di SMK, drop out di perguruan tinggi itu persentasenya lebih tinggi laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Coba perhatikanlah di IPB saja, di setiap lulusan ya yang cum laude itu yang terbaik itu lebih banyak perempuan, 8 dari 10 rata-rata. Kemarin saya mengumpulkan data di IPB dari berapa puluh kali lupa ya wisuda, itu memang yang terbaik itu perempuan itu yang terbanyak ya, untuk termasuk juga untuk ilmu-ilmu yang harusnya zaman dulu dianggap itu sebagai ilmu untuk laki-laki gitu ya, itu kalah gitu sekarang ini. Persentase untuk yang ikut apapun sekarang ini laki-laki dikalahkan oleh perempuan. Perceraian sekarang ternyata juga beberapa tahun terakhir, terutama pada saat COVID ya, muncul itu juga dikarenakan perempuan itu kesal kepada suami karena ketika misalnya mengalami tekanan ekonomi yang tinggi ya, sampai kemudian pinjol lah, kemudian bank emok lah. Ini ada bank emok itu berjanji itu di mana-mana, setiap daerah sekarang ada berjanji. Jadi sampai ada ke 4-5 kali gitu ya, 4-5 bank emok yang duduknya di bawah ya, dengan berjanji satu kelompok. Nah, itu semua daerah itu udah kena itu. Penelitian bimbingan saya sekarang ada 7 orang yang meneliti tentang keluarga yang bank emok itu ya, luar biasa. Nah, jadi ini akibat karena kualitas laki-laki itu menurun gitu. Ketika misalnya keluarga itu kekurangan, si istri itu berjibaku mencari nafkah, harus juga nganter anak ke sekolah, kadang-kadang dipanggil gurunya ke sekolah gitu. Si ayah nih nggak mau, padahal dia nggak kerja gitu. Nah, inilah yang menyebabkan para perempuan lebih tidak sabar ya kepada suaminya dibandingkan kalau masalah ekonomi, miskin, tapi lihat suaminya itu pontang-panting berjuang untuk keluarganya, si istri itu nggak mudah minta cerai gitu. Tapi kalau lihat suaminya ongkang-ongkang kaki, malas gitu ya, di rumah nggak bantu-bantu, ngurus anak juga nggak bantu, padahal si istrinya kemudian kerja pontang-panting untuk keluarga. Nah, itu yang bikin kemudian para perempuan itu akhirnya kemudian nekat untuk meminta cerai ya. Jadi faktor perceraian sekarang tambah lagi gitu, karena sebetulnya karena kualitas leadership-nya ya, laki-laki itu menurun, terutama kepada masyarakat Indonesia yang masih menganggap laki-laki itu sebagai imam ya, harusnya sebagai pemimpin gitu. Jadi kita cukup banyak akan membahas tentang fatherless itu, harus menyamakan dulu persepsinya ya.
fatherless tertinggi di dunia ini ukurannya apa? Mohon biasa kita harus cek and recheck. Saya belum menemukan itu indikatornya ya. Tapi kalau untuk menyemangati para ayah agar terlibat sih boleh-boleh aja. Tapi kalau melabel, menurut saya sih belum ada indikator bahwa tertinggi di dunia. Apakah ada semacam comparison atau suatu kajian yang membandingkan antar negara? Setahu saya nggak ada ya, belum ada. Oke, mungkin itu ya Mbak Siti, mudah-mudahan tidak puas ya, sehingga nanti bisa digali lebih lanjut ya, dan saya berharap sih sebetulnya yaitu saya kebetulan ngajar tentang kebijakan keluarga ya, kemarin sebagai ini untuk ke undang-undang dan sebagainya, bagaimana memperjuangkan Indonesia tuh punya undang-undang ketahanan keluarga ya. Karena kalau tidak punya undang-undang ketahanan keluarga, maka tidak ada yang bisa menjamin kebijakan-kebijakan implisit keluarga itu yang pro keluarga gitu. Kalau kebijakan eksplisit tidak harus banyak, tapi yang penting adalah bagaimana ada undang-undang yang mengamanatkan bahwa semua pelaksanaan pembangunan itu harus memikirkan keluarga. Kayak di Singapura lah. Di Singapura itu seorang anak yang membeli rumah dekat ibunya, maka dia dapat diskon. Tujuannya apa? Agar anaknya itu dapat perhatian selain dari ibunya, juga dari kakek neneknya. Ya. Jadi bagaimana supaya kehidupan keluarga itu diperhatikan. Itu sampai kebijakan rumah pun seperti itu. Jadi kalau ada pengembang yang nakal karena kemudian membiarkan tanah waktu itu ya, kemudian supaya harga tanah itu mahal, harga perumahan itu mahal, itu diambil alih diganti dengan harga sepantasnya, kemudian dikelola oleh negara. Agar apa? Agar semua punya kemampuan untuk membeli rumah yang bisa dihitung berapa sih gitu. Masyarakat tuh kemampuan untuk membeli rumah. Nah, di Indonesia kan masih jauh dari itu ya. Itu contoh saja sebagai gambaran supaya kita bisa melihat bahwa masalah keluarga, masalah ketahanan keluarga itu dari yang mikro sekali sampai ke yang makro ya, kebijakan. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Semoga cukup menjawab ya Mbak Siti Syahidatul, dan tentunya tadi semoga tidak puas dan terus mencari gitu jawaban-jawaban yang berkaitan. Lalu ini ada pertanyaan dari Bu Eni Widya Astuti, bahwasanya beliau sepakat bahwa gay itu adalah nurture bukan nature. Persoalannya para gay ini juga masuk ke area riset family development, Prof. Sehingga mulai ada pergeseran pengertian dari keluarga itu sendiri. Lantas bagaimana menanggapi fenomena ya researcher terus expert juga yang pro ke arah sana seperti itu, Prof? Iya betul, karena kalau di luar ya itu adalah jadi hak dan dianggap sebagai inklusif ya. Saya ketika ikut seminar di Sydney gitu, International Conference di New York, di mana lagi beberapa lokasi lah ya di Eropa gitu, memang menjadi bersebelahan aja pembahasan tentang keluarga LGBT ya, karena memang itu menjadi biasa bagi mereka. Nah, oleh karena itu riset-riset tentang itu banyak sekali dan kita tidak bisa menolaknya ya. Tapi yang penting bahwa ketika kita ingin mengembangkan model-model keluarga Indonesia, apalagi untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan rekomendasi kebijakan, maka memang perlu untuk kita menyediakan riset-riset untuk menjadi dasar ya emerging family policies gitu. Nah persoalannya family sebagai science ya, sebagai family science di Indonesia ya baru di IPB satu-satunya, di IKK, Departemen IKK, Fakultas Ekonomi Keluarga, artinya sangat terbatas gitu ya risetnya juga. Setiap kesempatan-kesempatan untuk inovasi, untuk riset itu nggak ada yang khusus untuk keluarga. Jadi kalau kadang-kadang untuk grant yang sosial pun ya kita harus berkompetisi dengan ilmu-ilmu sosial yang lain gitu. Jadi tidak ada misalnya roadmap yang memadai tentang bagaimana sebetulnya kebutuhan pembangunan keluarga ya. Karena dibutuhkan suatu riset yang memadai sampai kita membuat roadmap, walaupun saya sendiri akhirnya kemudian harus membuat gitu ya. Bagaimana sebetulnya hasil dari riset mahasiswa dilakukan meta-analisis ataupun dilakukan konten analisis, kemudian berdasarkan juga hasil-hasil kajian.
sampai kepada bagaimana sebetulnya pembangunan itu harus ramah keluarga, pembangunan wilayah itu harus ramah keluarga, pekerjaan itu harus ramah keluarga gitu ya. Nah, sampai kemudian saya akhirnya kemudian mengembangkan namanya kampung ramah keluarga. Ketika mengembangkan Eco Village ya sebagai pembangunan wilayah ramah keluarga, nah itu sulit sekali untuk dilakukan tanpa dana yang memadai. Akhirnya kemudian apa yang bisa kita lakukan adalah kita mengembangkan suatu program yang relatif bisa kita jangkau, itu namanya kampung ramah keluarga, family friendly kampung gitu ya. Nah, tahun kemarin saya mengajak semua orang yang memang ingin terlibat pro lah terhadap pembangunan keluarga, melakukan piloting penilaian di 17 ya, 13 sebelumnya ada 4 kampung ramah keluarga. Tapi kan kalau untuk melaksanakannya, untuk programnya kan mereka juga nggak punya dana. Untuk mengumpulkan piloting data aja itu menggunakan dana pribadi gitu. Nah, itu aja ada suatu kemajuan lah untuk riset di bidang keluarga ya. Nah, oleh karena itu saya sebagai dosen ya yang memang saat ini memang baru satu-satunya guru besar di bidang ilmu keluarga. Baru pertama dan baru satu-satunya, mudah-mudahan segera banyak ya ke depan. Akhirnya memang mau nggak mau kita harus membangun jejaring. Nah, setelah saya menginisiasi penggiat keluarga atau Giga Indonesia di 2014, karena memang kejadian berbagai kejahatan gitu ya, itu luar biasa. Anak bisa membunuh temannya, dirojok vaginanya pakai sapu, itu tahun 2014 gitu ya. Muncul berbagai kejahatan sehingga kemudian saya menganggap bahwa tidak cukup lagi, kampus juga terlalu sedikit ya ilmu keluarga itu orangnya, keluar dengan membangun penggiat keluarga Indonesia. Nah, tapi ternyata juga tidak cukup gitu. Kita harus membangun jejaring yang lebih luas. Oleh karena itu sejak saya menyusun rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Nah, rancangan undang-undang ketahanan keluarga versi DPD, nah kemudian versi DPR itu dalam waktu singkat ditolak oleh para feminis ya, karena menganggap bahwa ada pasal di dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga itu tidak sesuai dengan kesetaraan gender. Mereka menolak laki-laki sebagai kepala keluarga, padahal pernyataan laki-laki sebagai kepala keluarga itu ada di dalam undang-undang perkawinan sejak tahun 74. Tapi kemudian dibangkitkan dengan adanya rancangan undang-undang versi DPR, kemudian tolak rame-rame dalam waktu yang sangat singkat, rancangan undang-undang ketahanan keluarga itu di-drop oleh DPR. Nah, kemudian saya akhirnya kemudian menganggap bahwa perlu untuk berjejaring yang lebih luas untuk memberikan masukan, baik ke level legislatif, eksekutif, dan sebagainya. Tahun 2018 memunculkan kembali usulan yang saya tulis di dalam naskah akademik rancangan undang-undang ketahanan keluarga versi DPD, itu namanya Dewan Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia. Tapi karena itu tidak didanai oleh pemerintah, kemudian diubah menjadi Koalisi Nasional, ya, Koalisi Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia, sampai akhirnya disepakati oleh Kemenkumham menjadi Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia. Jadi saat ini sudah ada tahun 2020 berdiri namanya Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah sudah 2 tahun resminya, walaupun sebetulnya sudah 4 tahun. Nah, ini adalah upaya-upaya kita bagaimana menjadi mitra pemerintah ya dari civil society untuk membantu pemerintah agar memiliki kemampuan untuk perlindungan keluarga Indonesia secara percepatan, dengan sifatnya percepatan, akselerasi, terobosan ya, breakthrough, kemudian juga yang punya leverage yang tinggi. Jadi bagaimana caranya? Nah, itu sebetulnya harusnya disupport oleh perguruan tinggi, menyediakan riset-riset yang membuat rekomendasi kebijakan yang tepat gitu. Nah, sekarang ternyata risetnya sangat terbatas, jadi riset-riset keluarga di Indonesia itu tertinggal 20-25 tahun dibandingkan dengan riset-riset di negara maju. Jadi kalau saya mengulang riset 20 tahun yang lalu di negara maju, sekarang ini masih yang pertama di Indonesia gitu. Ya, dan itu pun masih karena tidak ada akses dana dan sebagainya, kita harus mengantri bertahun-tahun untuk memperoleh suatu hasil temuan ya, untuk dijadikan sebagai dasar kebijakan, saran rekomendasi kebijakan. Kita tidak menghasilkan kebijakan, tapi rekomendasi kebijakan pemerintah. Tapi kebijakan kan boleh juga dilakukan oleh masyarakat luas ya, kemudian juga LSM, dan juga ada juga yang langsung ke masyarakat. Mungkin begitu Mbak Eni ya. Jadi kita memang harus berkejaran ini gitu Mbak Eni, karena sekarang di Indonesia pun itu sudah masuk
mohon maaf ya, kemarin ada orasi guru besar, ya, orasi guru besar. Intinya adalah bagaimana dia menggunakan sains dengan transqueer untuk menerima, mensosialisasikan yang the best itu nggak boleh kita tuh hanya terfokus kepada binari, laki-laki dan perempuan, itu tidak namanya tidak menggunakan nalar yang kritis katanya. Jadi dengan queer itu, dengan bagaimana mengolah nalar kritis dengan kajian sosial konflik dari gender temporer ya, dan menggunakan alat analisis hermeneutics ya, tapi menggunakan tafsir para tafsir Quran dan hadis ditolak selama itu tidak sesuai gitu, untuk kemudian mendorong bahwa yang terbaik adalah menerima non binari itu. Jadi yang namanya heteroseksual itu tidak boleh katanya sendirian, karena itu menyalahi cara berpikir yang kritis ya. Dan kemudian dia menggunakan transqueer untuk memindahkan dari hasil kajian, akhirnya dijadikan sebagai landasan praktek keagamaan yang inklusif dan berkeadilan. Itu orasi guru besar. Jadi promosi homoseksual itu terang-terangan lewat orasi guru besar ya, tapi dikemas sedemikian rupa dengan menggunakan sains. Dengan istilah sains yang luar biasa lah, hermeneutics, gender temporer, kemudian queernya dan sebagainya. Orang tidak mudah untuk menangkap itu. Nah, ini sudah masuk memang. Kemudian sekarang ada lagi lembaga think tank-nya pemerintah ya. Biar lebih banyak saya bilang, dan risetnya juga di kampus IPB, tapi nanti ke Monash itu memungkinkan ya mobility. Jadi kemarin site-nya bisa langsung IPB sendiri Pak. Iya, namanya makanya bisa. Makanya kita ini sekarang. Saya teruskan aja mungkin ya. Baik, jadi kemudian ada juga sekarang lembaga think tank pemerintah yang saya membuat worry ya Mbak Eni, karena sudah masuk ke dalam kebijakan secara halus ya. Itu adalah memperkenalkan tentang gender flexible parenting, gender flexible pedagogi, untuk mengajarkan non-binary ya, bahwa bukan laki-laki dan perempuan gitu. Nah, jadi gender itu fleksibel dengan identitas gender, ekspresi gender, makanya ideologi gender ini bahaya banget ya, karena dia adalah fleksibel, dia dinamis, kemudian membuat identitas dan ekspresi gender itu sebagai hak asasi manusia ya, dan itu bergabung dengan sexual orientation sehingga membangun SOGI, sexual orientation, gender identity and expression, itu SOGI ya. Dia adalah platformnya LGBT, itu jelas sekali laporannya, dan di Indonesia sudah sangat kuat ya, masuk untuk ke berbagai lini, termasuk juga ke eksekutif dan legislatif, termasuk juga undang-undang TPKS sekarang ya, yang sebelumnya RUU PKS itu kan juga melindungi LGBT. Di undang-undang TPKS tidak ada, sudah dihilangkan untuk di naskah akademiknya, tapi kemungkinan muncul di PP ya, karena undang-undang TPKS adalah undang-undang yang tidak ada definisi kekerasan seksual. Jadi suatu undang-undang mengatur tindak pidana kekerasan seksual tapi tidak ada definisinya, karena memang berdebatnya waktu itu sengit sekali sehingga kemudian dipaksa lahir akhirnya tanpa definisi. Nah, kemungkinan itu akan muncul di PP. Tapi Permendikbud 30 2021 yang TPPKS di setiap perguruan tinggi yang sekarang 100% sudah dibuat ya satgasnya, termasuk di IPB. Mohon maaf, itu definisinya definisi kekerasan seksual dari internasional, dari UN, yang memang memasukkan aspek yang sangat sexual concern. Makanya di pasal 5 Permendikbud 30 tahun 2021 itu aspek sexual concern itu sangat kentara, ada di beberapa ayat, dan juga mendorong identitas gender di sana ya. Jadi ini sudah sampai ke situ ya. Nah, jadi Suristat dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak melakukan counter attack yang sistematis ya, ya seperti di negara lain dulunya sangat against terhadap homoseksual ya, suatu titik akhirnya menerima ya, sampai kemudian tadi saya tunjukkan ada age of sexual consent ya, yang sangat seperti itu. Nah, jadi sekarang terserah kita, apakah kita rela nanti Indonesia akan menaruh benderanya sebagai satu negara yang akhirnya seperti itu gitu ya, atau tidak. Nah, kalau tidak, maka tidak bisa dilakukan oleh segelintir orang gitu, karena ini harus
menyangkut 70 juta keluarga Indonesia ya. Jadi bagaimana penyadaran itu, bagaimana edukasinya, bagaimana pencegahannya akan sangat luar biasa. Makanya saya sih akan selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengajak ya berbagai pihak untuk sama-sama kita melindungi keluarga Indonesia yang secara filosofis, secara yuridis ya punya nilai-nilai yang khusus. Secara sosiologis juga negara Indonesia atau keluarga Indonesia itu adalah religius ya dan menerima hierarki. Laki-laki sebagai kepala keluarga itu diterima, tidak ada keberatan karena tidak dimaksudkan untuk menindas ya, dia sebagai pembagian, sebagai amanah dan sebagai pembagian peran fungsi tugas. Sampai sekarang masih seperti itu. Itu yang ingin diubah dengan kesetaraan gender ya, bahwa nanti ditolak laki-laki sebagai kepala keluarga, tidak ada pembagian peran fungsi tugas sehingga akan membuat ketidakstabilan di dalam keluarga. Itu akan membuat ketidakjelasan ya fungsi-fungsi dan peran di dalam keluarga. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Prof. Semoga menjawab ya Ibu Eni. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Afifah Hanum, Prof. Kalau misal kita mempunyai teman yang gay gitu ya, atau mungkin terjangkit LGBT, lantas sebagai teman itu apa yang bisa dilakukan? Dan beliau minta tips-tips bagi generasi muda sekarang itu agar lebih aware terkait dengan ciri-ciri tersebut, terutama pada teman dekat atau keluarga, agar tidak tersesat oleh bujukan-bujukan yang tidak disadari. Karena pernah dengar ada orang yang berkeluarga, mulanya saat menikah tidak ada masalah gitu, namun baru ketahuan setelah beberapa bulan menikah bahwa suaminya ternyata gay gitu. Seperti itu mungkin, Mas. Iya, betul. Jadi sekarang cari calon pasangan ya, suami maupun istri, tidak hanya suami ya, istri juga. Saya kasus di Manado kemarin, sekarang masih ke pengadilan. Bertahun-tahun. Istrinya yang asalnya lesbi, pura-pura jadi tidak, dia dokter, dia ASN ya di provinsi sana. Kemudian tiba-tiba setelah menikah, kemudian jadi lesbi, morotin harta suaminya dan sebagainya. Konflik lah terus luar biasa ya. Jadi artinya mengenali calon itu memang luar biasa ya, calon suami, calon istri. Orang tua juga harus terlibat juga. Harus tahu mana calon menantunya yang sehat ya, sehat jasmani dan rohani itu gimana caranya gitu ya. Karena gini, mohon maaf ya, ini termasuk bahkan sulitnya itu. Bahkan misalnya seseorang yang juga beribadah dengan baik, ketika dia pernah jadi korban dulu, maka peluang untuk muncul itu besar. Jadi di mana kita harus menginikan keamanan, keselamatan untuk hal ini tuh menjadi proteksi itu harus luar biasa sekarang ini kepada anggota keluarga. Saya kadang-kadang sampai suka kalau sudah sampai di ujung ya, Bapak Ibu atau ke ibu-ibu ya, ibu-ibu nggak apa-apa deh makan sama garam. Kalau memang melihat anak beresiko, berhenti deh kerja, lindungi anak ibu ya. Mau kencengin ikat pinggang nggak apa-apa gitu. Yang penting anak selamat. Anak nggak tergoda oleh ini, nggak tergoda oleh lingkungan. Karena kalau sudah terjadi itu benar-benar bencana buat keluarga. Sampai begitu. Nah jadi kalau misalnya mendeteksinya ini yang tidak mudah ya. Ada clue di awal tentang kemungkinan. Jadi ini bicara tentang peluang jadinya ya, risiko itu kan bicara tentang peluang, bahasa matematik statistik untuk peluang ya. Contohnya gini, kalau seseorang melambai, maka dia 50% untuk SSA. SSA itu same-sex attraction. Same-sex attraction itu belum jadi perilaku ya, karena bisa jadi orang itu SSA tapi imannya baik. Dia tidak melakukan perilaku hubungan seksualnya, tapi tidak mau nikah, gitu ya. Bisa dengan iman yang baik dia nggak mau nikah, nggak mau aja gitu, nggak bisa. Nah, jadi kalau dia melambai 50%. Kalau di track lagi ke belakangnya usia 0 sampai 7 tahun ada crack pengasuhan di situ, ada kekecewaan, ada trauma, maka bisa jadi 70%. Di track lagi setelah usia 7 sampai sekian tahun maka bisa jadi 85% sampai 100%. Nah, kalau dia SSA pun ya cegah untuk tidak menjadi perilaku. Ini yang harus dilakukan. Nah, bisa jadi dengan terapi hormonal dan sebagainya itu bisa. Jangan telat.
Oleh karena itu, mengetahui secara detail ya dari orang-orang terdekat, siapa lagi kalau bukan keluarga itu yang diperlukan. Nah, kalau misalnya kita ingin melindungi diri dari lingkungan, ya kita harus perkuat lah ya. Nggak ada yang lain kalau menurut saya itu hanya iman dan takwa. Nggak ada pedoman lain yang bisa mengikat kita ya selain iman dan takwa. Kalau orang sudah tidak takut hari akhir, kalau orang sudah tidak takut membayangkan kematian dan hari kiamat, memang apalagi yang akan mengikat orang untuk melakukan hal-hal yang dia sukai, nafsu yang dia inginkan, nggak ada gitu. Makanya cara-cara untuk sekularisme ya, untuk memisahkan atau bahkan liberalisme gitu ya, ini cara yang paling ampuh untuk merusak dan bisa dimulai dari anggota keluarga, dari keluarga, merusak keluarga ya. Nah, oleh karena itu gimana caranya? Ya, caranya adalah mengembalikan kepada nilai-nilai keluarga itu sendiri. Jadi kalau orang menikah dengan nilai tujuannya untuk beribadah dan sebagainya, ya insya Allah selama itu juga dikuatkan. Karena kalau tidak dikuatkan, ya di perjalanan hidup bisa banyak godaan ya. Godaan-godaan sesuai dengan tahap perkembangan keluarga, tadi family development itu. Akan beda itu. Godaan pada saat tahap 2 tahun pertama, 5 tahun ya pertama, kemudian berikutnya dan sebagainya, di puncak karir dan sebagainya itu beda-beda. Kalau orang tidak paham apa kerentanan di setiap tahapan itu, tidak tahu potensi risiko, maka dia tidak akan hati-hati. Kalau Duval mengatakan ada 6 vulnerabilities ya yang bisa diprediksi sepanjang kehidupan. Ada lagi kerentanan setiap tahapan. Nah, kita harus belajar bahwa berkeluarga itu membutuhkan ilmu dan keterampilan hidup. Nah, seringkali orang kan tidak belajar tentang ilmu keluarga dan keterampilan keluarga ya, keterampilan keluarga sebagai keterampilan hidup. Kalau ada lingkungan yang seperti itu, kalau kita mampu, kita berbuat dengan komunikasi yang baik, dengan berasumsi bahwa itu adalah seseorang itu tidak berdasarkan keinginan, mengubahlah. Tapi kalau tidak kuat, larilah, tinggalkan gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya, karena orang yang datang ke saya untuk konsultasi adalah melihat saya sebagai orang yang lebih tua, senior, dia memang datang untuk minta tolong. Sehingga saya menggunakan otoritas saya untuk mengarahkan. Jadi saya tidak menggunakan konselor yang mendengarkan berkali-kali dan sebagainya, nggak mau saya. Habis waktu saya, jadi saya langsung arahkan gitu. Jadi, sampai kalau misalnya ada orang ya mahasiswa nih, masuk IPB ya, bahkan ada yang sudah menikah sesama jenis 1 tahun, misalnya datang ke saya. Kamu mau cerita, kalau kamu kuat nutupi aib kamu, tutup. Aib kamu tutup. Jangan ceritakan termasuk ke saya, apalagi ke orang lain. Tapi kalau kamu butuh cerita, boleh. Kecuali nanti saya tanya. Jadi saya tanya gimana, hubungannya seperti apa, memastikan sejauh mana misalnya ya. Nah, itu pun kadang-kadang saya nggak kuat gitu ya, membayangkan mereka kawin sesama jenis ya, terus cemburu dan sebagainya. Nah, jadi itu butuh energi yang luar biasa. Sekali ingin membantu harus tuntas. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka cari rujukan. Mungkin kita sebagai awal untuk lihat curhatnya, tapi kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu butuh layanan-layanan ya yang memadai bagi mereka. Karena sebetulnya banyak yang ingin butuh bantuan, tapi tidak tahu harus kemana. Jadi itulah kemudian kita harus mau berkontribusi menjadi relawan ya, membantu orang-orang sekelilingnya tapi dengan ilmu. Nah, kami di Penggiat Keluarga setelah melatih 350-an lebih orang ya relawan di seluruh Indonesia untuk menangani itu, untuk edukasi ya penyimpangan seks LGBT, kemudian nanti tergantung tingkatannya, yang berat harus oleh psikolog, bahkan oleh psikolog klinis gitu ya. Tapi selama masih bisa ditangani di bawah gitu ya, oleh kemampuan yang lebih umum gitu, itu diharapkan ditangani. Itu pun sangat-sangat terbatas ya. Jadi ruangnya masih sangat lebar untuk membantu banyak pihak. Kadang-kadang banyak yang SMS saya, WA saya minta bantuan gitu ya dari ini dan sebagainya. Aduh, saya nggak punya waktu untuk menolong mereka karena harus terus menerus ya. Nah itu, tapi kalau tidak ditolong kasihan, ditolong juga kita terbatas. Oleh karena itu menyediakan layanan ini menjadi sangat urgen gitu. Nah di IPB juga banyak yang membutuhkan, tapi kan dia malu kalau ke konseling yang secara
secara resmi diadakan oleh IPB, dia malu, namanya masuk dan diketahui dia setelah konsultasi dengan siapa, dia butuhnya dengan orang-orang yang secara secret gitu ya, bisa menjamin dia dan sebagainya. Nah itu ada ruang-ruang seperti itu yang juga dibutuhkan dan cukup luas. Jadi ya bantulah sebisa mungkin, berjejaringlah untuk informasi yang bisa diakses, rujukan-rujukan. Kalau tidak bisa ya tinggalkan gitu ya. Itu aja mungkin Mbak. Ya, baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya Mbak Afifah Hanum. Ini pertanyaan terakhir, Prof, dari Pak Junjun ya. Bahwasanya dewasa ini itu sudah banyak dan marak, terutama di produk film-film Hollywood ya. Kampanye LGBT sungguh masif dan terstruktur gitu, Prof. Lalu terutama di film-film Disney yang juga dan children friendly gitu ya, ataupun mungkin Warner Bros dan lain-lain. Nah, lantas apakah memang kampanye LGBT itu sudah masuk standar dalam pembuatan film di Hollywood? Sehingga selalu ada meskipun tidak penting terkait dengan isi filmnya, dan yang kedua itu pertanyaannya bagaimana cara melindungi atau menguatkan keluarga kita terutama anak-anak dari kampanye LGBT via film tanpa harus menghindarinya, Prof. Ini itu. Ya, nampaknya memang sudah masuk standar karena itu bagian dari inklusif. Coba aja lihat di Pitch Perfect, coba deh film-film di AXN, di HBO dan sebagainya. Saya kebetulan suka senang nonton ya sambil kerja gitu. Mana ada sih yang nggak ada di dalamnya gitu ya. SWOT misalnya, film-film semua ada. NCIS Hawaii itu ada di dalamnya, semuanya ada. Nah, tapi kalau orang dewasa yang sudah kuat, mungkin nggak akan melihat itu sebagai masalah karena melihat nilai yang lain dari filmnya. Tapi kalau bagi remaja dan sebagainya, itu menjadi pembenaran bahwa itu juga nggak apa-apa. Toh dia juga baik orangnya. Udah selesai. Nah, jadi harus hati-hati betul. Promosi lewat film ini sangat luar biasa karena dia masuk ke bawah sadar anak-anak. Sehingga melihat dia kan disukai gitu ya, senang ininya, kemudian orangnya baik. Udah wassalam deh, kalau dia misalnya macam-macam nggak akan menjadi, nggak punya filter untuk mengatakan itu jadi jelek gitu ya. Susah anak itu, dia orangnya baik perilakunya, tapi dia kemudian LGBT, apakah harus saya mengatakan menjadi tidak baik gitu? Nah itu yang membingungkan anak-anak anak-anak remaja, anak-anak dan remaja gitu ya. Jadi promosi itu pula yang telah dilakukan lewat CSE tadi, Comprehensive Sexuality Education melalui modul-modul. Ditambah lagi dengan film-film yang sekarang ini bercerita transgender itu kan punya ruang khusus untuk cerita ke anak-anak di luar negeri itu udah menjadi suatu prosedur. Ketika orang tua protes aja itu kemudian mereka bisa diprotes balik sebagai orang yang tidak inklusif. Nah itu mudah-mudahan di Indonesia tidak seperti itu. Kalau kita tidak memayungi dan tidak protes, tidak teriak, tidak menunjukkan pemikiran kita, dianggap kita baik-baik aja. Bapak Ibu ada ini ya pertemuan genre. Genre itu generasi remaja berencana ya. Itu program di bawah BKKBN di Bali di Bali tahun 2016. Suatu ketika saya diundang oleh Kemenko PMK. Waktu ada 7 pejabat termasuk Pak Menko, ada anggota DPR Ridwan Kamil, kemudian siapa lagi, ada 7 pejabat lah disu oleh organisasi LGBT, kalau nggak salah Suara Kita. Jadi dia disu karena melakukan ucapan yang menyinggung LGBT. Karena waktu itu Pak Menteri mengatakan kampus harus steril dari LGBT. Ketika kasus UI ada SGRC yang melindungi LGBT. Nah, itu disu tuh 7 pejabat itu. Akhirnya karena heboh, kemudian ada pejabat satu demi satu itu kemudian meralat gitu ya. Meralat jadi kalah karena disu itu. Ternyata pada saat disu itu saya baca pada tanggal 16 Januari 2016, bukan 2017, 2016. Pada saat mereka melakukan petisi itu berkembang terus, ada 128 organisasi pro-LGBT di Indonesia yang mendukung SU itu kepada 7 pejabat. Heboh lah kan ya. Akhirnya kemudian Februari 2016 itu dikumpulkan, ya saya diundang dari atas nama IPB lah, dosen IPB yang mereka tahu saya bergerak di situ karena ada penelitian. Nah kemudian ada lagi satu dari UI,
dari seluruh kementerian. Di situ ada datang juga GEI juga dari suatu lembaga, dari Kemenlu juga dan sebagainya. Nah, kemudian terbukalah bahwa salah satu informasi di dalam ya, para remaja yang mendapatkan modul-modul itu hampir 50-50 yang mengatakan bahwa LGBT itu oke, itu adalah hak asasi manusia. Udah 50-50. Nah, jadi ngeri lah gitu ya, kita sebagai pendidik dan sebagainya. Kalau kita tidak bergerak melindungi anak-anak kita, ya memang pada akhirnya kemudian menganggap itu biasa gitu. Di pemerintahan pun demikian ya, jadi udah mulai susah untuk kemudian berbicara. Saya pernah diundang di satu kementerian, udah besoknya untuk jadi pembicara, malamnya di cancel tiba-tiba hanya karena ada protes dari Jakarta Post ya. Itu dia protes, kemudian si Pak Menterinya kemudian takut gitu ya, akhirnya kemudian acara itu dibatalkan, acara besar-besaran. Jadi udah kalah dengan gerakan-gerakan yang justru yang pro itu gitu. Karena mereka ada namanya gay politik. Gay politik itu adalah upaya untuk membuat gay itu diterima di Indonesia. Caranya dengan bagaimana? Caranya adalah memperbanyak jumlah ya, memperbanyak jumlah. Caranya bagaimana? Caranya adalah ada yang kemudian dikepoin ya di medianya, kemudian dibaikin, kemudian nanti dikirim makanan, kirim ini, kirim itu, kemudian sampai kejebak, akhirnya kemudian nggak bisa keluar. Jebakan terhadap mahasiswa IPB juga begitu caranya. Dikirim makanan, terutama yang punya masalah ekonomi ya, jadi dikirim makanan, diperhatikan dan sebagainya, kirim casing HP lah segala macam, sampai kemudian terjebak ketika si mahasiswa ini sadar ingin keluar, diancam. Ingin akan ini kan nama baiknya akan ditunjukkan fotonya, akhirnya kemudian terjerat. Nah, cara-cara gay politik itu macam-macam sekali. Gay politik ini dilakukan bahkan oleh orang yang normal secara orientasi seksualnya. Jadi orientasi seksualnya normal, tapi dia menganggap bahwa itu adalah hak asasi manusia dan Indonesia harus masuk dalam negara yang pro terhadap itu, maka dilakukanlah berbagai cara, itu namanya gay politik. Jadi ini kita harus pahami gitu ya, karena dengan paham maka kemudian kita jadi bisa melakukan aksi yang memadai, baik untuk melindungi keluarga kita sendiri maupun juga lingkungan kita ya, karena kalau kita ingin selamat, kita nggak bisa selamat sendirian. Kita harus membangun lingkungan kita dan kita harus berkontribusi kepada lingkungan kita. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Prof. Ini sekalian closing statement ya. Ini berkaitan dengan ada pertanyaan terakhir dari Pak Muhammad Nuh baru masuk. Dan yang terakhir adalah imtak dalam keluarga. Tapi imtak saat ini ketangguhannya juga tergerus dengan adanya wacana penghapusan pelajaran agama di sekolah dan kurikulum yang didesain oleh yang orang bukan ahlinya. Mohon komentarnya Prof. Sekalian dikemas dengan closing statement-nya ya Prof. Betul, jadi imtak dikurangi, bahkan yang revisi undang-undang kan waktu itu ingin menghilangkan istilah pendidikan agama, kemudian juga narasi-narasi untuk imtak ya, dan kemudian orang ditakut-takuti dengan radikal ya, kemudian ada moderasi agama. Ini memang upaya yang sangat sistematis untuk menjauhkan kita keluarga Indonesia yang secara filosofis, yuridis, sosiologis sebetulnya adalah religius, untuk jauh dari akarnya itu pedoman hidupnya itu agama. Itu saya sangat-sangat yakin betul, karena saya menghadapi persidangan dan sebagainya, ya itu semuanya ya, jadi ingin dinegasikan, ingin dijauhkan. Oleh karena itu, bagaimana sebetulnya upaya dari orang-orang yang diberikan karunia oleh Yang Maha Kuasa ya, diberikan kelebihan. Kalau ingin mensyukuri, ingin bersyukur atas semua yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa sampai satu titik tertentu, maka berkontribusilah untuk melindungi kehidupan kita, peradaban Indonesia dengan nilai-nilai yang kita anut. Kalau kita tidak melakukan itu, ya apalagi tidak berjejaring, bisa. Sebagai statement saya, kontestasi ideologi ini nyata, ya, ancaman ini sangat nyata. Maka kita harus bersegera. Jadi urgensinya itu adalah harus bersegera, jangan tunda, karena menunda itu korban makin banyak gitu. Jadi bersegeralah, jangan sampai menyesal. Nah itu seperti buku yang saya tulis judulnya Jangan Sampai Menyesal.
supaya orang yang tidak ingin menyesal ya ayo bersegera gitu ya, lakukan do something ya, berjejaring untuk melakukan aksi-aksi perlindungan bagi keluarga sendiri, keluarga besar ya, masyarakat luas, keluarga Indonesia yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mohon berkenan memilih penanya terbaik, Prof. Mohon izin. Dari tadi. Masih mute, Prof. Mohon maaf, masih mute, Prof. Saya serahkan ke moderator aja deh. Oh, baik, baik. Mas Julian. Baik, terima kasih, Prof. Untuk penanya terbaik. Saya boleh saran nggak ya, Mas Julian? Boleh, Prof. Bagaimana? Kalau untuk takedos itu, apa tadi namanya? Iya, tali kasih dosen dan tenaga pendidik. Bagusnya mungkin, ini saran aja, mangga aja diterima atau tidak. Mungkin juga akan diperluas kalau itu adalah sumbernya zakat mal, sehingga nanti ada perbedaan untuk diberikan ke yang memang berhak untuk mendapatkan zakat mal dengan yang tidak. Mungkin akan lebih diperluas yang memberikan yang terlibatnya ya. Oh, baik, Prof. Terima kasih. Dapat dicatat sama teman-teman panitia. Selanjutnya untuk penanya terbaik pada KBD hari ini jatuh pada Mbak Siti Syahidatul Helma ya. Selamat kepada Mbak Siti Syahidatul Helma mendapatkan door prize sebesar Rp100.000. Nanti bisa menghubungi nomor tertera yang sudah tercantum di layar. Lalu untuk door prize ini dipersembahkan oleh PT Asri Pasundan Nusantara. Dan tentunya kami juga berterima kasih kepada seluruh donatur dan juga semua elemen yang mensupport terselenggaranya kajian Ba'da-Dzuhur ini. Semoga menjadi amal jariah terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin untuk KBD esok hari yaitu tema puasa dan pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Pak Aceng Hidayat dengan moderator Pak Timan Siregar. Mohon kehadiran Bapak Ibu semua untuk KBD esok hari. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila selama memandu acara ini kurang berkenan dan ada banyak salah. Yang benar hanya dari Allah, yang saya salah dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya, terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, tali kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu
pernah membantu kita, pernah mengajar kita, dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh, 20, 30 tahun lalu, mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007. Masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, dengan hutang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB.